Sobat Nusantara semua, jumpa lagi bersama Karni di sini. Haha, boom, pica. Oke, apa kabar Sobat Nusantara semua? Karni berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Mohon maaf jika Karni baru lagi muncul di layar tancap kalian karena beberapa minggu ini disibukkan oleh beberapa kegiatan dan juga pekerjaan yang menumpuk. Jadi Karni baru bisa lagi untuk membuat video. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas satu topik yang langsung di-request oleh Kanabila Mega, salah satu subscribe dari channel YouTube ini. Dia meminta untuk Kak Karni tolong dong bahas tentang insecurity. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang insecurity. Jadi insecurity ini berasal dari kata insecure. Jadi sobat-sobat semua harus ketahui dulu apa yang dimaksud dengan insecure tadi. Jadi insecure ini berasal atau mempunyai pengertian yakni perasaan yang membuat seseorang itu merasa tidak nyaman. Seperti itu. Jadi mulai dari ketakutan atau mungkin kurang percaya diri itu sudah termasuk dalam kategori insecure terhadap diri sendiri. Oke, kita mulai dengan yang pertama adalah terkadang orang yang insecure itu merasa dirinya kurang, kemudian suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Contohnya seperti ini, kan dikasih contoh. Si A punya prestasi, contohnya dia itu bisa menari dengan sebaik mungkin atau mungkin sudah pernah mengikuti di kegiatan-kegiatan nasional seperti itu. Kemudian di sini kita merasa bahwa aduh, kok saya ini sampai sekarang sudah kepala dua, udah 20-an, tapi saya tidak punya kemampuan seperti si A ini. Aduh, saya malu sekali, kok saya nggak bisa, kenapa Tuhan menciptakan saya seperti ini, kenapa si A dia lebih dari saya dan segala macam. Oke, itu sudah termasuk dalam insecure ya. Terus yang kedua, merasa diri itu perfeksionis. Jadi orang perfeksionis ini terkadang merasa sesuatu yang sudah dia hasilkan atau pencapaiannya dia itu selalu merasa kurang. Jadi terlalu merasa dan menginginkan semuanya itu berjalan dengan sempurna. Terkadang kita merasa bahwa aduh, ini kayaknya belum sempurna deh, aduh kok pencapaian saya cuma sampai sini, kayaknya belum deh. Jadi tidak sesuai target, tidak sesuai ekspektasi, seperti itu. Terus ada lagi, kita itu saking insecure, saking cemas terhadap diri sendiri, saking kurang percaya dengan diri sendiri, kita mulai mengasingkan atau mengisolasi diri dari orang lain. Jadi mulai kita kurang sosialisasi dengan orang lain, seperti itu. Tapi karena rasa di sini kurang bagus ya teman-teman, jika kalau misalkan teman-teman itu memilih untuk mengisolasi diri dari orang lain. Karena manusia itu dikatakan makhluk sosial, jadi perlu interaksi, hidup butuh orang lain, jadi seperti itu. Kemudian ada lagi sulit percaya kepada orang lain. Jadi kebanyakan mungkin sobat-sobat semua pernah merasakan jika punya ada rasa insecure, kadang kita tidak bisa percaya dengan kemampuan orang lain. Contohnya kayak kita kerja tim, contoh kecil kerja kelompok mungkin mengerjakan tugas sekolah atau tugas kuliah. Terkadang kayak kita sudah kasih tugas kepada si B untuk mengerjakan topik ini, tapi kayak kita selaku ketua kelompok itu merasa kurang gitu. Aduh, si B cuman ngerjainnya sampai sini, kayaknya masih kurang deh, saya kurang percaya sama kualitasnya dia, saya kurang percaya sama kinerja kerjanya dia. Itu seperti itu sudah termasuk dalam kategori insecure. Kemudian kita karena sudah awalnya merasa insecure terhadap diri kita berusaha untuk menjadi racun untuk membuat orang lain tuh insecure kepada dirinya mereka. Jadi tidak mau bahwa merasakan diri sendiri tuh insecure, jadi terpaksa kita menjadi racun, menjadi toksik untuk mengajak orang lain itu insecure dengan dirinya mereka. Si B, kok kamu yakin sih? Kamu yakin pekerjaanmu udah bagus banget? Si A, kok kamu yakin dengan penampilan kamu emangnya udah bagus? Kayaknya kurang cocok deh, karena kayaknya warna baju ini kurang pas deh dengan kamu. Seperti itu, menjadi racun untuk orang lain. Oke, terus ada juga yang menyalahkan diri sendiri untuk hal-hal yang dirasa gagal. Jadi contohnya seperti ini. Aduh, saya kayaknya
gagal masuk di universitas impian gara-gara kualitas kerja saya yang kurang bagus, aduh diri saya, kemampuan saya nggak cocok, aduh kemampuan saya, aduh kenapa saya merasa terlalu lemah melakukan segala hal, kayaknya semua ini terjadi gara-gara saya. Menyalahkan diri sendiri itu termasuk kategori insecure ya sobat-sobat semua. Jadi jangan sampai sobat-sobat mengalami atau membuat diri seperti itu. Oke, jadi insecure tadi itu juga karena mau kasih tahu banyak terjadi. Jadi bagaimana asal mula kita merasa insecure itu berasal dari, bisa jadi di lingkungan keluarganya kita, bisa jadi di lingkungan sekolah, di lingkungan pertemanan, bahkan di lingkungan tempat tinggal. Jadi ada terkadang orang-orang yang membuat kita itu menjadi tidak percaya diri. Mereka menganggap bahwa kita itu tidak punya kemampuan. Contohnya seperti ini. Kami kasih contoh. Ada nih orang masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal kita gitu. Karni, kok kamu kurus sih, kok kamu gemuk sih, kok kamu kayak gini sih, kayaknya kurang cocok deh sama kamu. Iya, kok kinerja kamu kurang bagus ya, kok kamu sekarang belum kerja, kok kamu begini, kok kamu begitu. Terkadang orang yang seperti ini kita dapat temukan di berbagai tempat. Jadi mereka ini terkadang sebenarnya kagum dengan apa yang kita hasilkan, apa yang menjadi pencapaiannya kita, tetapi mereka itu merasa iri. Jadi rasa kekaguman tadi itu mereka tuangkan atau mereka menunjukkan rasa kagum mereka kepada kita itu dengan seperti itu, bully dan lain-lain, merendahkan kita. Jadinya kita yang menjadi insecure dengan dirinya kita sendiri. Oke. Jadi di sini Karni mau tekankan lagi, Karni ingin supaya sobat-sobat Nusantara di luar sana semua jangan insecure terhadap diri sendiri. Jadi langkah pertama adalah buang pikiran negatif tadi. Entah itu mereka bilang kita itu kurang mampu atau kualitas pekerjaannya kita yang gak bagus, kita harus buang. Tapi harus tetap tunjukkan bahwa kita itu terbaik, kita harus bisa menjadi terbaik, menjadi yang terbaik di antara yang terbaik, seperti itu. Kemudian kita bisa menerima hasil. Jadi kita udah berusaha kerja keras, tetapi hasilnya seperti ini, kadang tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan, tetapi kita berusaha untuk menerima apa yang sudah menjadi hasil dari kerja keras kita selama ini. Berusaha bersyukur ya sobat-sobat semua. Kemudian jika kegagalan itu datang kepada kita, bukan berarti kita ingin mengakhiri hidupnya kita, tetapi berusaha supaya kegagalan tadi menjadi guru, menjadi pengalaman untuk kedepannya kita bisa membenahi proses-prosesnya kita untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi tentunya. Kemudian kita harus mendekatkan diri dengan keluarga. Tempat pertama yang akan membuat kita merasa nyaman, mencurhatkan isi hati kita adalah keluarga. Jadi kita bisa curhat di situ, bapak, mama, saya begini, menurut bapak mama bagaimana, kakak adik saya begini, menurut kakak adik bagaimana. Jadi kita bisa mendekatkan diri, bisa meluangkan waktu kosong kita dengan keluarga, bisa sambil sharing juga, meminta pendapat dari mereka, seperti itu. Biar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang membuat kita bakalan mendapatkan hal-hal yang negatif ya, bukan malah sebaliknya. Oke, kemudian membangun kepercayaan diri. Di sini bisa sobat-sobat semua gunakan cara untuk membangun kepercayaan diri, seperti mengikuti kegiatan yang bermanfaat, mengikuti kegiatan, contohnya kegiatan organisasi atau kegiatan gereja atau kegiatan di masjid dan lain-lain. Itu akan membuat semakin banyak kita bersosialisasi dengan orang lain, bertemu dengan orang lain, berbincang-bincang dengan orang lain, tentunya kita akan mendapatkan banyak wawasan, kemudian kita akan membuka diri dengan orang lain. Jadi rasa insecure tadi mulai hilang. Jadi kita sudah mulai tumbuh lagi hal-hal manfaat positif di dalam diri kita, seperti itu. Jadi di sini jangan sampai kita merasa bahwa diri kita tuh lemah, merasa bahwa diri kita tuh tidak mempunyai kelebihan yang Tuhan berikan, merasa bahwa diri kita tuh beda, merasa diri kita tuh lemah, merasa diri kita tuh kurang. Mending orang lain yang hidupnya seperti ini, seperti itu. Tidak semua orang itu proses kehidupannya itu berjalan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Terkadang mereka plannya A, tapi yang di atas Tuhan memberikan plannya kepada B, seperti itu. Jadi apapun yang kita terima, apapun yang sudah Tuhan berikan, kita harus tetap bersyukur, berjuang, dan berusaha. Jika pada saat ini sobat-sobat semua belum mendapatkan apa yang sobat-sobat inginkan, berarti sobat-sobat Nusantara semua belum berusaha
banyak, belum bekerja keras. Jadi tetap bekerja keras, bersyukur dengan kehidupan, menerima apapun yang sudah Tuhan berikan, menerima apapun yang sudah kita kerjakan, hasilnya apapun hasilnya serahkan semuanya kepada Tuhan. Kemudian mulai bekerja keras, membentuk kepribadian diri yang lebih baik untuk mencapai hasil yang memuaskan di kemudian hari, seperti itu. Jadi itu saja dari Karni. Semoga penjelasan hari ini dapat membantu dan menjawab pertanyaan dari Kak Nabila Megaya, salah satu subscribe-nya kita. Oke, dari situ aja. Jika teman-teman semua, sobat-sobat semua menyukai video ini, jangan lupa berikan like, komen, dan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye!